warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Abdul Islamia dengan NIM 2312454 dari kelas 2B dengan jurusan PGMI. Di sini saya akan menampilkan hasil tugas presentasi saya tentang masa kemunduran peradaban Islam. Yang pertama di sini ada sejarah kemunduran peradaban Islam. Secara garis besar, kemunduran peradaban Islam di dunia sebenarnya sudah ada sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad dan meredupnya Daulah Umayyah di Andalusia. Hal ini disebabkan munculnya Mulk al-Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil serta meredupnya politik kekuasaan Islam hingga menjadi titik balik bangkitnya bangsa Barat. Masa kemunduran Islam ini terjadi pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Pada zaman ini, seorang bernama Genghis Khan dan keturunannya datang berasal dari Mongolia dan ia penganut agama Syamaniyah, yaitu menyembah binatang-binatang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Pada masa kemunduran ini juga terjadi kehancuran khalifah secara formal. Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat sebagai lambang persatuan, dan ini berlaku hingga kerajaan Utsmani mengangkat khalifah yang baru di Istanbul pada abad 16. Dengan demikian, pada masa kemunduran ini, umat Islam bukan saja mengalami kehancuran dalam bidang politik dan daulah Islamiyah, melainkan juga kehancuran dalam bidang kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Sebelum mengalami masa kemunduran ini, Islam sudah mempunyai beberapa keberhasilan umat Islam. Di antaranya ada berdirinya Istana Alhambra di Spanyol dan Taj Mahal di India. 2. Adanya semangat jihad yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan sains Ibnu Sina. Yang keempat, ada ilmuwan Islam Al-Khwarizmi. Penyebab kemunduran peradaban Islam ini diantaranya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana diantaranya faktor internal ini ada lemahnya otoritas politik, pemberontakan dan perpecahan internal, kemerosotan moral, hilangnya dinamisme dalam Islam, munculnya dogmatisme, menurunnya aktivitas intelektual dan ilmiah, dan menurunnya aktivitas ekonomi akibat krisis keamanan. Adapun faktor eksternal ini diantaranya ada invasi dari luar seperti serangan pasukan Mongol ke Baghdad, hilangnya wilayah muslim seperti runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia. Yang ketiga, menurunnya sumber daya alam seperti berkurangnya tambang logam mulia. Yang keempat, ada bencana alam seperti wabah penyakit Black Death atau kelaparan. Adapun penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangatnya keilmuan yang begitu tinggi, sehingga membawa bangsa Barat pada penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra. Serta adanya revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa, khususnya bangsa Islam. Hal ini juga yang membuat bangsa Barat mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Bangsa Barat juga memiliki misi politik dalam penjajahannya, yaitu politik pecah belah, yang mana penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara bangsawan dan rakyat kecil. Serta bangsa Barat memiliki motivasi yakni goal, yaitu semangat untuk mencari keuntungan, glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajahnya. Adapun munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Banyaknya pelajaran yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban Barat yang maju. Dari sinilah memunculkan gerakan yang mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam serta memunculkan sendi-sendi keagamaan. Kebangkitan Islam merupakan kristalisasi
kesadaran, keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Di antara kelompok pembaruan, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam pengembangan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Said Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Adapun sekelompok modernis lainnya mengajak umat muslim untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tidak mengabaikan ijtihadnya. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Kesimpulannya itu, mulai dari masa Rasulullah sampai akhir kepemimpinan dinasti Turki Utsmani, Islam banyak mencapai tinta kemasan sejarah dengan kejayaan dan keberhasilan yang diraihnya. Sumbangsi terbesar Islam dalam ilmu pengetahuan mengantarkan negara Islam mencapai puncak kejayaannya. Namun, kejayaan tersebut harus sirna dikarenakan kelemahan Islam sendiri. Dari beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan Islam, sebagian besar dikarenakan perpecahnya yang terjadi di kalangan umat Islam dan merosotnya moral para pemimpin. Selain itu, terjadinya stagnasi dalam ilmu pengetahuan membuat Islam kalah saing dengan negara Barat. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.